Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Malam Kakak Amur. Oke, kembali lagi dengan saya di sini Amor Lengkuano dengan partner saya ada di sebelah sana. Oke, salam kenal teman-teman sebuah kanal orang. Oh iya. Oke, ketemu lagi teman-teman dengan saya Andi Anio. Oke. Dan pada malam hari ini kita membahas sebuah acara yang luar biasa. Luar biasa sekali. Karena ini sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Iya, karena biasanya acara itu habis dibuat tahun ini besok sote ada. Oke. Itu biasa. Semoga ada terus. Iya toh. betul ya, betul. Terang kupas tuntas malam ini, asik. Benar. Baik, terang malam ini tidak berdua karena ada narasumber yang sudah hadir. Betul, ini yang di Betul depan sekali. ya. Ada. So kelihatan langsung di kamera dari tadi pagi. Sakti dihadirkan dulu. Oke, kita sapa-sapa. Oke. Yang pertama ada siapa? Kakak Amor. Oke, terang kenalan dulu yang di sebelah kanan saya. Boleh dikenalkan dulu satu-satu namanya, boleh. Ah. Oke. Ya. Iya, selamat malam semuanya. Saya Ama Ahmad. Oke, halo kakak Ayah. Sama Ama. Iya. Kenapa bapak punya jadi ayah? Ini Oke, yang di sebelahnya lagi. Cepat sekali. Halo, nama saya Reza Nufa. Oke, Reza Nova. Oke. Iya, nama Dan yang paling ujung. saya Tiwi. Oke, halo Tiwi. Tiwi saya. Tapi di flyer tadi tidak ada nama Tiwi di sini. Oh iya, Fatwa. Oh, Fatwa ya. Nama panggilan. Selamat malam Fatwa ya. Iya, baik. Terima kasih. Apa Oke. kabar teman-teman? Baik, baik. Kabar. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Luar biasa. Karena ya biasa di MML. Ya. Baik, luar biasa. Kamu aktivitas terakhir? Terakhir, Mm-mm. aktivitas terakhir. Ya, harusnya sih kalau aktivitas harusnya besok saya ke Jakarta untuk satu event. Mm-mm. Jakarta Literary International Festival. Iya. Saya dijadwalkan bicara di sana hari Selasa dengan penulis dari Timor Leste, tapi karena situasi dan kondisi, karena lagi repot-repotnya ngurus acara kami, jadi saya batalkan untuk ikut ke sana, tapi hadir secara daring, Oh, hybrid. Ya. Oh, oke. Oke. Jadi bisa daring. Iya, tapi kamu memang padat sekali kegiatannya. Luar biasa. Artis 11-12 dengan internasional. Tiwi. Oh Iya, 11-12. Kalau ada tanggal Artis 32 internasional. kayaknya. Iya. Kalau Kakak Raja sendiri bagaimana? Tapi ini Kakak Raja saya suka sekali filmnya. Oke. Yang Bukan, Mas bukan. Sudit Bos itu. Beda, Kak. Beda. Bukan ya? Beda. Itu bukan Habibie yang Ainun. Oh, yang Habibie Ainun. Saya langsung percaya. Oh, Bapak percaya? Tadi. Nah, sering-sering bikin jokes begini. Oke, baik. Kalau Kak Raja sendiri untuk aktivitas terakhir nih, apa saja yang lagi disiapin? Apa lagi dikerjakan? Kalau saya masih sibuk di penerbit, jadi saya kan tinggal di Lubuk sekarang, Mm-mm. di Sulteng, tapi kantor sebetulnya di Yogyakarta. Kantor di Kantor Jogja. di Yogyakarta, jadi WFH selamanya barangkali, karena keluarga sudah di sini kan, Oh. sudah di sini. Sementara kantor di Jogja, penerbit basa-basi. Ya kesibukannya seperti biasa, kuratorial, terus konsep-konsep cover seperti itu. Terus sekarang juga basa-basi sedang ada lomba juga sebetulnya. Jalan Pencurian, ada novela katastrofi. Iya. Jadi itu teman-teman kalau mau ikut juga nanti silakan. Oke. Jadi itu semua kalangan boleh lah. Iya. Sama teman dari Lubuk, pasti saya dahulukan lah. Ini boleh dikatakan apa? Oh gitu ya. Oke. Luar biasa. Oke. Jadi itu ada lomba ya untuk teman-teman di Luk yang mau ikut, gas. Gas ya. Iya. Oke, yang di sebelahnya kakak Andi. Iya. Tiwi. Oh, Tiwi. Oke. Oh, oke. Tiwi atau Fatwa tadi ini? Fatwa. Yang Bapak mau tanya apa dulu? Oke, maksudnya Nomor bergabung. Iya. nomor handphone. Setelah acara. Oh, boleh. Apa yang mau ditanya? Ini yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Oh iya. Dia tangkap ya. Oke, mungkin bisa diceritakan dari Tiwi bergabungnya ini di Sanggar Seni benar? Oh, enggak, oke. yayasan. Yayasan, oke. Ketemu Kak Ama di Yayasan Babasal Mombasa itu 2018 saat gempa. Jadi saat gempa Oh, semua gitu orang ya. terkumpul dan akhirnya bertemu Kak Ama dan teman-teman lain di yayasan. Kami menjadi relawan waktu itu, relawan Pasigala. Jadi entah bagaimana tiba-tiba saya ketemu Kak Ama pulang dari Palu, kemudian Kak Ama mengajak bergabung di Babasal Mombasa dan itu sampai sekarang.
Sampai sekarang orang lain datang dan pergi. Iya, jangan singgung. Kami berdua. Jangan singgung. Nggak usah tersinggung begitu. Kami dan teman-teman lain tetap. Stay. Cara rekrutnya bagus ya dia. Iya. Dari- Karena dari susah dulu kan. Oh gitu ya. Dari gempa dulu. Kalau nggak ada gempa juga nggak bertahan kayaknya. Jadi gempa, kabur, ngumpul, kita bikin komunitas ya, bikin yayasan ya, begitu ya? Tidak ya? Ini seru ya. Karena Jadi nggak punya teman juga kan di Luwuk. Jadi Kak Ama itu satu-satunya teman di Luwuk. kasih gitu. yang banyak yang DT anggap. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Kak Ama, Kak Reza sama Kakak Tiwi ini ada di Yayasan Babasal Mombasa, benar ya? Iya. Oke, jadi Yayasan Babasal Mombasa kalau teman-teman di Luwuk pasti tahu lah, karena sudah dari tahun 2016 ya kalau nggak salah. Iya. Kalau yayasannya 2016 ya, Iya. waktu itu. Dari Lalong belum jadi begitu. Oh iya. Iya, dulu masih Bapak pinggir-pinggir ini. Iya. Iya. Apa yang Bapak pinggir ini yang Bapak tahu? Masih kontainer ada lewat-lewat tuh. Ya, betul. Dari 2016, 2017 dan melewati bahkan COVID kemarin pun teman-teman giat ya. Kalau saya tidak salah terakhir kalau saya pantau di sosial media itu kegiatan dengan DS ya. Iya. Ya, ada. Itu kegiatan apa tuh? Mau gunting tubuh dulu? Iya, kode-kode mata. Jadi itu kegiatan CSR punya DSLNG. Jadi kami menjadi tim pengajar di sana, mengajar anak-anak dari SMA sampai kuliah. Kelasnya kelas literasi. Jadi mengajar tentang komunikasi dasar, menulis surat, email dan lain sebagainya begitu. Karena apa ya? Bentuk kerjaan kami literasi yang harus terus berjalan gitu. Karena orang mengenal Babasal Mombasa cuma di festival ya, padahal kerjaan kami lebih yang ingin kami lakukan lebih besar dari itu. Oh iya betul, kan biasanya orang lihat nanti puncaknya ya, baru orang lihat ya. Iya. Yang kecil-kecil biasanya tidak dianggap ya. Iya. Padahal yang kecil-kecil itu prosesnya luar biasa Iya. ya. Kalau posting dianggap pencitraan. Oh ada juga gitu. Iya. Tapi tidak apa-apa, posting saat terus. Iya. Pencitraan kecuali 2024 maju sih. Tapi Anda? Siap. Kita dukung. Sudah ada 3 partai politik. Iya. Oke, kalau politik terus next ya. Next bahas yang lanjut. Oke, mungkin Tapi dia tanggapi serius itu politik. Oke. Saya semua serius ini. Kang Reza calon kepala desa. Oke. Di sini. Oke, kita kembali ke topik dulu. Oke, Jadi kembali ke topik. teman-teman di Babasal Mombasa ini fokus ke dunia literasi. Dulu literasi sama pendidikan sebenarnya Iya, ya, dan- geraknya teman-teman ya. Dan kebudayaan sekarang. Oke. Dan ada hal yang unik nih di acara ini ya, di Festival Sastra Banggai untuk 2022. Jadi kalau tadi literasi, pendidikan, Dan kebudayaan, saya sempat diskusi dengan Kak Ama sebelumnya tentang apa sih arah FSB 2022 nanti ini. Kayaknya ada sesuatu yang baru ya kalau yang sempat didengarkan. Oke, kita akan coba-coba cari tahu. Untuk teman-teman perlu tahu FSB ini sudah yang ke-6 sekarang. Oke, yang kena. Iya. Dan itu yang paling unik di Festival Sastra. Dulu namanya Jejak Ketiga ya. Saya kayak unik tuh kayak jejak apa yang pertama masih nggak ada ya kayaknya ya. Yang kedua dulu apa namanya ya? Perjalanan kedua ya. Perjalanan kedua ya. Yang ketiga Jejak Ketiga. Keempat Keempat belum tahu ya. lupa saya. Kayaknya kita harus tanya Om Google ya. Dan yang keenam ini apa nih? Tautan keenam. Tautan keenam. Bapak kalau belajar kosakata, waduh, luar biasa. Kan dunia anak-anak dunia literasi ya. Iya. Apa saya punya cuma angka-angka, barat persoalan hidup Angka ya. berarti berat ya. Iya. Tapi Amar sebelumnya kalau literasi pernah, maksudnya menyimak kata literasi asing tidak di telinganya Amar? Untuk dengar pernah, tapi kalau untuk ini sekali ke dalam belum pernah. Hah? Belum tahu maksudnya. Oh belum tahu. Iya, jadi beneran, terus tanya di sini juga tuh sekalian dapat ilmu kan. Betul, memang sih masih orang cuma paham iya literasi, tapi oke. lebih dalam soal itu kayaknya tidak Iya, banyak betul, tahu ya. betul. Mungkin kita bisa tanya teman-teman berarti. Kira-kira dulu mungkin
saya yakin banyak orang yang sudah tahu sebenarnya literasi seperti apa, tapi ya siapa tahu ada 1-2 orang di pendengar kita yang belum juga tahu mengapa teman-teman di Babasa Membahasa sangat fokus di dunia ini nih. Kenapa tidak ke pendidikan saja? Kenapa tidak ke kebudayaan saja? Ya, betul. Ya, kenapa dari awal kayaknya memang di awalnya sangat-sangat memperjuangkan literasi Indonesia. Itu kayak gimana tuh? Kenapa? Saya mungkin ya. Jadi literasi itu beririsan dengan pendidikan dan kebudayaan. Iya. Gitu. Jadi ada bukan cuman baca tulis yang orang-orang hanya mengenal literasi baca tulis. Iya. Tapi literasi itu ada 6 literasi dasar, di mana termasuk literasi numerasi. Ya, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, dan literasi kewargaan. Itu 6 literasi dasar. Selanjutnya ada literasi lainnya. Dan kita Indonesia baru sampai di 6 literasi dasar itu praktiknya. Kalau lihat info kemarin di ASEAN kita nomor 2 terakhir di bawah Laos tingkat literasi kita. Kita mau tepuk tangan atau Menangis. ini kayaknya. Dan untuk di Sulteng yang ANBK kemarin kita juga termasuk yang rendah gitu. Jadi ada perubahan juga saya tahu tentang literasi ini. Untuk ujian masuk universitas sekarang Iya. tidak lagi ada 2 tes saintik dan itu, Iya, tapi betul. fokusnya pada kognitif, literasi baca bahasa Indonesia, Betul. literasi baca bahasa Inggris, dan literasi numerasi. Iya. Jadi anak-anak tuh sebenarnya kita lemahnya di numerasi itu dan baca itu, pemahaman kita sih sebenarnya yang lemah begitu. Kayak soal-soal cerita kalau literasi numerasi itu selalu lemah. Iya. Itu lemah Ini seru di- ini kalau so bahas matematika. Termasuk juga ada yang sekedar baca tapi kemudian dia nggak paham begitu. Betul. Uh-uh. Oh, jadi sebenarnya literasi lebih ke pemahaman ya? Iya, pemahaman. Dan di dalamnya kalau bicara soal 6 literasi digital tadi itu kecakapan hidup kan. Jadi kalau literasi digital, yang paham literasi digital tentu bisa menangkal hoax begitu. Oh, oke. Yang paham literasi finansial bisa mengatur keuangannya. Berarti kalau kayak Biorka tuh dia Iya, bagus iya, literasi. digital. Jadi kalau bahasa besarnya literasi itu Iya. kecakapan hidup dan dia beririsan dengan pendidikan dan kebudayaan. Oh, iya. Artinya ini kalau kita paham nih semua hal-hal tersebut ya, sebenarnya otomatis pendidikan kita Bagus. bagus. Kayak gitu. Jadi memang, tapi betul tuh soal kalau di matematika itu Iya. paham itu lebih penting dari segala-galanya. Iya, betul. Kayak gitu. Dan itu tidak gampang dikembangkan di anak memang. Itu paling menantang. Itu juga yang membuat begitu banyak anak merasa sulit sama matematika. Bukan hitungannya sih, tapi karena analisanya. Iya. Karena analisa kan arahnya ke pemahaman ya. Iya. Kayak gitu. Tidak paham, analisanya tidak jalan dong. Kan? Iya, betul. Oh, berarti semua sebenarnya ya. Iya, semua Berarti yang dilakukan sudah. para coach ini lagi literasi sebenarnya. Iya. Masuk bagian Seboleh. literasi numerasi kan. Iya, betul. Perlu ganti nama ini besok. Oke, terus tadi saya tanya-tanya tuh. Jadi mungkin mau tanya berdirinya ini mungkin siapa penggagasnya yang membuat yayasan ini begitu, bisa diceritakan dulu mungkin dari Pak Reza. Itu Oke, lebih cocok yang paling Ama. lama. Atau bergabungnya sudah berapa lama begitu di yayasan ini? Jadi- Boleh saya tanya satu-satu tuh. Iya, jadi awalnya itu 2015. 2015 itu setelah saya dari MIWF datang ke Luwuk, kayak sepi begitu. Komunitas-komunitasnya cuma komunitas hobi yang ada. Iya, betul. Komunitas motor gitu iya, ya. yang kayak gitu. Dan komunitas yang membuka ruang diskusi dan lain-lain itu tidak ada begitu. Nah, sementara saya kayak insecure waktu datang ke Makassar. Kenapa dong bagus-bagus begitu? Iya, Kayak iya. ada perpustakaan komunitas, ada toko buku yang membuka ruang-ruang diskusi, toko buku Jenny, toko buku macam-macam lah begitu Iya. di sana. Dan terinspirasi dari itu akhirnya ngobrol sama beberapa teman. Nah, 4 teman saya ngobrol pertama ini semuanya sudah
sudah bukan hengkang dari yayasan, tapi namanya tetap ada di yayasan, cuman memang sudah fokus ke kerjaannya. Empat teman ini, 3 teman ini. Terus dari satu teman mengajak teman lain, dan akhirnya berdirilah yayasan ini. 2016 kita mungkin seminar pertama ya, seminar budaya yang di kantor bupati. Oke. Berarti di 2016 ini pokoknya yang itu pokoknya. Pokoknya berarti di 2016 ini Iya, sudah mulai lakukan kegiatan. Oke. Gitu. Mungkin kalau ke Ama basicnya apa sebelum maksudnya gabung di yayasan ini? Basicnya sebelumnya apa gitu bergabung di yayasan? Biasa kan ada basic apa gitu tiba-tiba bergabung gitu. Atau tiba-tiba kenapa mau buat? Oh itu Amor penasaran itu ya? Iya, saya penasaran. Nanti yang ingin tahu kita WhatsApp ya. Boleh dicerita mungkin kamu. Jadi saya ada iklan lewat. Saya ibu rumah tangga. Okay. Saya basicnya dari Fakultas Teknik. Terus saya mengelola satu yayasan sekolah gitu. Jadi kesenangan saya memang membaca dan menulis. Dari situ sih pemantiknya untuk bikin yayasan ini. Ya. Jadi ini Kak penulis Kak Amor dan bukunya itu ada di mana-mana. Iya, salah satunya kemarin yang juga pernah terbit di luar negeri ya. Itu di negara apa tuh Kak? Itu saya lupa. Itu cuman dipasarkan di Eropa kayaknya. Iya. Tuh. Atau antologi. Cuma Eropa ya. Itu baru tepuk tangan. Itu biasa. Biasa. Iya. Oke, kalau untuk bergabungnya sudah berapa lama mungkin? Dari memang semenjak awal 2016 sampai sekarang masih tetap aktif. Kebetulan saya yang ketua yayasan. Oke, baik. Iya. Kakak Ama ini pendiri. Pendiri. Jadi dari awal kemarin pulang dari MWM, itu kegiatan sastra juga di Kota Makassar ya. Pulang dari situ datang, harus ada lu punya nih, jadi dibuatlah. Belum lahir TV waktu itu. Oke. Kan kita ke Makassar sama-sama Coach Andi. Oh iya Kak? Lupa 2019. Pura-pura lupa kan ya. belum ada FSB waktu itu, belum ada FSB. Sudah kan? Yang Sister Festival 2016. 19. Sabuang di Kuala Terba cerita 2016. Oke, kalau TV bergabungnya mulai dari tahun berapa di yayasan? Tadi 2018. Gempa. Pas gempa. Oke. Iya. Alumni gempa juga. Jadi cobaannya harus besar dulu supaya bisa bertahan. Jadi ini Tiwi termasuk orang yang paling menantang direkrut. Oke. Karena syaratnya supaya dia gabung gempa. Gempa dulu. Oke. Nanti terang gabung boleh. Iya. Mau tunggu gempa. Astagfirullahaladzim. Oke, untuk Kakak Reja sendiri, kan Kak Reja sebelumnya kalau nggak salah tamu ya. Tamu di FSB ya. Itu kalau Kakak Reja sendiri gabung di teman-teman di Membasa juga sekarang ya. Itu karena ketemu seseorang atau bukan ya? Lain. Pertanyaan langsung kasih itu ya. Yang lain. Waktu itu kenapa tertarik untuk look? Kan ini look ini boleh dibilang saya saja di Gorontalo biasa. Andi dari mana lu? Di mana itu? Masih masuk. Ini Gorontalo, aku dekat ini terus nggak tahu lu, oke? Untuk Kakak Reja sendiri, kan pasti awal-awal lu tidak terlalu tahu juga kan, dan mau berkunjung ke lu. Sebenarnya itu kenapa tuh? Jadi kan boleh agak mendekat. Ya. Jadi biasanya kan Festival Sastra Bangga itu bersamaan ya, jadi dengan MWF bersamaan dengan acara festival yang di Makassar. Nah kebetulan penerbit saya itu kerjasama lah dengan MWF dan ditawari gimana kalau dari situ langsung ke Luwuk. Jadi ngisi acara juga di Luwuk. Jadi pertamanya dari MWF memang kan. Iya. Saya bilang ya oke lah, tak masalah. Sebenarnya di tahun-tahun itu kan, tahun-tahun sebelum pandemi itu kan, kalau kerja di penerbit apalagi punya distributor penerbitnya mondar-mandir terus memang. Dan perjalanan yang semakin jauh tuh semakin jujur kadang harus lebih jauh lagi, maksudnya melompat lebih jauh lagi. Betul. Tapi sudahlah, saya coba. Saya bilang ya oke lah, gak apa-apa. Atau juga diongkosin kan sama bos. Iya. Akhirnya saya ke Luwuk kan. Pertama ngeliat kota, wah asik sekali ini kota. Karena ya perjalanan paling timur saya paling sampai Lombok, katakanlah begitulah. Atau Sumba begitu. Tapi ketika sampai ke sini, wah nuansanya beda sekali gitu. Perbukitan
ya kan, kota, pantai. Ya kan? Benar. Enak sekali orang numpuk di situ begitu kan. Iya. Di mana nih yang numpuk nih? Maksudnya di perkotaan itu numpuk sekali orang, katakanlah begitu. Ke sana sudah hutan lagi, ke sini sudah Iya, pantai. pantai. Pantai, benar sekali ini kota. Jadi kesan pertama sudah oke lah, katakanlah begitu. Nah, kenal dengan teman-teman yang juga masih asik-asik sekali, belum terkontaminasi banyak hal, katakanlah begitu. Karena ya jujur di kota-kota besar seperti Jakarta, seperti Jogja, Bandung dan lain-lain, komunitas itu sudah matang. Komunitas sudah matang, kerja seni sudah matang. Iya. Mau bikin apapun sudah sangat gampang, sudah jadi. Kita bikin festival persiapan katakan 1 minggu, oke, orang-orangnya udah ada semua. Iya. Jadi, semuanya sudah siap semua, tinggal Betul. rakit ulang jadi sudah. Bahkan mau bikin acara, oke, bedah buku sehari sebelumnya bikin, langsung jadi poster, besok acara jadi langsung. Jadi sudah terlalu matang, sudah tidak menarik, sudah tidak ada tantangannya lagi iya, ya. katakanlah begitu. Jadi sudah kayak ya ini kegiatan sehari-hari lah. Sampai ke sini ya kan, lihat FSB masih seru-seru sekali, kayak masih merintis-rintis gitu loh, apalagi ketika di ruang acara dan lain-lain masih banyak hal yang saya lihat, masih begini di sini, masih begini di sini. Iya. Bukan berarti hujat nih berarti. Bukan berarti merendahkan, tapi justru Tapi ini memang iya ya. bagian yang paling seru menurut saya, ini bagian yang paling seru karena melihat sesuatu yang masih tumbuh, masih berkembang. Betul. Saya ingin ikut serta di situ. Makanya beres FSB itu saya langsung kritik justru. Oh. Saya langsung kritik, saya bikin ulasan kan. Sebuah festival tuh selayaknya atau semestinya begini. Jadi terkonsentrasi, orang memang kumpul. Iya. Idola dengan si fans yang bisa ketemu langsung. Iya. Memang dekat lah, sesuatu yang dekat, yang sesuatu yang meriah begitu, dan dentumannya terasa. Iya. Nah, setelah itu ternyata ya ketemu jodoh itulah, katakanlah begitu ya. Oh, gitu ya. Setelah kontak-kontak di sini ketemu lagi di Jogja, katakanlah begitu, karena dia kuliah di Jogja, dan endingnya karena berjodoh dengan dia ini, ya saya datang lagi ke sini. Oh, baik Pak Tunji ini kan aja. Oh Dengan dia ya. dia ini. Beda. Ya akhirnya ya saya mau tidak mau saya balik lagi ke sini dan menetap di sini. Iya. Mulai hitam saya ini sudah. Oh, Jadi nelayan. menikmati pantai ya. Iya, tapi memang orang Suli saja kan misalnya pas pertama kali keluh kagumnya itu sama pantai karena bersihnya. Asik. Orang lu biasa-biasa saja ya. Begini pantai. Mungkin karena kita jarang lihat yang kotor ya. Iya. Jadi pas dapat yang biasa-biasa saja ya. Terus gunung kan. Gunung. Hanya dibilang di mana-mana di Luke itu bisa lihat gunung, bisa lihat laut. Tapi memang awalnya luar biasa Iya, Luke iya. ya. Sampai saat ini masih bertahan. Masih. Iya, Itu kok tidak. paket lengkap lah, paket lengkap. Oh, Jadi so lengkap. Iya, selengkap. Mau sudah berjodoh, mau apa lagi? Selengkap. Kita kembali Oke. ke Festival Sastra. Oke. Jadi untuk yang 2022 ini kita tahu FFC selalu menyajikan hal-hal yang kece. Ya. Iya, luar biasa ya, dengan bintang-bintang tamu yang luar biasa juga. Oke. Saya masih ingat dulu tahun berapa itu kita rame Oke. karena masalah Tanjung ya. Rame kita ya. Ada banyak narasumber luar biasa. Hanya satu itu difokuskan ya. Hanya satu itu yang Iya, disebutkan di silop. Luar biasa. Tapi untuk tahun ini kan kita tahu biasanya ada kegiatan-kegiatan seminar, workshop dan Iya. lain-lain. Untuk tahun ini ada juga. Silakan Pak Suneto. sebetulnya ya konsepnya kurang lebih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuman memang yang membedakan tahun ini karena kita kerjasama dengan Indonesiana juga. Iya. Ada tema yang memang lebih difokuskan di ketahanan pangan itu. Jadi memang selain nanti kita bicara tentang ya, kesusastraan, kita juga Iya. bicara nanti gimana sih tentang ketahanan pangan di kawasan kita ini, di Banggai Oke. bersaudara ini. Gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita seperti tema itu oke lah, kita tema itu seluas mungkin, katakanlah begitu, kita undang orang-orang ini Iya. untuk datang. Bahkan tema itu cenderung kan puitik, Iya. ya kan? Judul besar itu puitik supaya bisa dimaknai bermacam-macam, katakanlah Oke. begitu. Jadi judul acaranya pun bermacam-macam, disesuaikan dengan penulisnya. Tapi tahun ini karena kerjasama dengan Indonesiana dan itu membuat kami tertantang juga sejujurnya begitu. Ada acara-acara yang memang khusus tentang ketahanan pangan itu. Iya. Jadi memang ya nanti dibahas tuh, ada ubi banggai lah, ada apa lagi kamu, macam-macam lah. Nanti di sini ada rangkaian acara lain juga yang mungkin akan kerjasama antara FSB dengan instansi lain begitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan seminar, workshop tetap ada ya. Tetap Ada. iya.
tetap ada, cuman kalau dulu biasanya kelasnya di hotel, Iya, kan, benar-benar. seminarnya di Iya. hotel. Yang sekarang adalah kami membuat seminar paralel yang dari pagi sampai sore itu, kelas-kelas, workshop apa segala macam, itu difokuskan tetap di RTH, pakai Oh, tenda. oke. Jadi segala kegiatan festival sastra Banggai itu sudah difokuskan ke RTH. Oh. Even makan penulis, kami mencoba untuk membuat mereka penulis-penulis dan bintang tamu yang datang itu makannya tetap di RTH dan makan pangan lokal. Oh, Nah, gitu. gitu Jadi ya. bagaimana membawa ubi banggai, Ubi pisang banggai, loe dan pisang. lain sebagainya itu di RTH begitu. Tapi Jadi kalau lebih sesuatu- lengkap. Kita coba buat mereka makan onyok tanpa dikunyah. Bu. Tapi kalau juga satu Saya minggu tidak bisa onyok itu, terus. Onyok dikunyah, atau dia dikunyah. Tapi kalau satu minggu onyok terus asam lambung. Asam lambung, Pak. Kon diparakan dan jagung tuh. Bahaya. Kayak. Oh, jadi memang untuk yang tahun ini semuanya difokuskan di satu tempat di Iya. RTH saja. Jadi satu tempat di RTH dari kelas sore puisi, ada oke. juga kegiatan-kegiatan sore lainnya, misalnya lomba mewarnai, lomba mendongeng, dan malam budaya, semuanya 4 hari full paralel di RTH. Oke. Oh. Nanti acaranya mungkin dibuat di bulan berapa atau tanggal berapa nanti? Tanggal 24 sampai 27 November 2022. Oke. Pas berarti. Pas apa itu? Pas 24 tahun. Bapak menunggu ulang tahun siapa ya? Tadi Nggak. unik tuh mengenai tema oke. tema Festival Sastra. Mm. Untuk tahun ini temanya apa, Kak Ma? Jadi temanya Tautan ke-6 mengungkai acak menyimpul padu. Tema besarnya itu Montolutusan atau persaudaraan. Tapi yang kemudian kami angkat dan menyesuaikan dengan Dana Indonesiana dan LPDP adalah sandang pangan papan untuk masa kini dan masa depan. Jadi kan kita dihadapkan oleh krisis iklim dan krisis pangan nih. Iya. Isu-isu itu sangat menarik untuk dibahas. Jadi sesuai dengan tema kami mengangkat pangan lokal. Jadi subtemanya temanya tuh bagaimana menyimpul 3 banggai bersaudara ini dengan meja makan. Oh, bagaimana caranya mengumpul di satu meja makan nih di tiga banggai Iya, bersaudara maksudnya nih? itu bahasa metaforanya bahwa Iya. kita memang diikat oleh darah, tapi juga diikat oleh pangan. Betul. Sama-sama, misalnya dari darat kita menyuplai pangan ke banggai laut dan banggai kepulauan, sebaliknya juga banggai kepulauan dan banggai laut menyuplai pangan ke kita. Iya, dari perikanan. Iya. kan? Perikanan, betul. Ini ikan di Banggai itu Iya betul. kayaknya dari sang Samuel. Oke coach, ini saya mau sapa dulu yang lagi. Oh iya. di Kita sini hampir nih lupa nonton. kalau ada orang yang nonton ya. Nonton. Yang dorong sompi gitu. Betul. Ini ada sekitar 1.000 orang yang nonton. Luar Iya, biasa. Oke, sekalian ini juga ada yang bertanya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa stay di Sigma Podcast dan di halaman Kabupaten Banggai, benar? Oke, ini ada pertanyaan langsung kita mau tanyakan ke narasumber. Siapa saja tamu yang akan diundang di FSB tahun ini? Apakah ada Aan Mansur? Oh, Tiap tahun permintaannya, Mansur, Bapak punya memang terlalu Ini Aan Mansur. tiap tahun permintaannya Aan Mansur. Apa bicara babacaan memang ya. Aan Mansur itu sudah 3 kali ke FSB 1, FSB 2 sama FSB yang pandemi ya. Iya. Nah, dan FSB kemarin yang hybrid. Jadi dia sudah 4 kali ada di FSB Aan Mansur. Jadi tahun ini kita karena menyesuaikan dengan tema, maka seperti yang tadi Kang Reza bilang, tema-tema sebelumnya itu puitik. Jadi pemaknaannya lebih luas sehingga penulis yang dihadirkan juga beragam begitu. Tapi kalau yang ini memang ada kesusastraan tetap, tapi ada juga penulis-penulis yang fokus pada pangan begitu. Jadi ada Ahmad Arif dari jurnalis Kompas, dia menulis buku-buku tentang pangan lokal, sorghum, sagu dan lain-lain. Terus ada Fatris MF ya. MF. Dia menulis Banda The Journey dan Lara Tawa Nusantara. Terus Faiz Roshid. ada AS Rosid dari Lombok juga menulis tentang pangan. Juga kita mengundang orang-orang di sini yang paham tentang pangan lokal, misalnya
mantan Kadis Ketahanan Pangan, Oke. Iya. terus akademisi yang mengerti tentang pangan lokal juga kita undang. Itu sih yang sesuai dengan Indonesiana. Tapi di luar itu kita punya kejutan-kejutan lain ya. Iya. Mungkin TV bisa. Kalau untuk penyair tetap ada. Iya. Kalau ada Theoresia Rumte, ada Wesley Johannes, ada Eko Saputra Poceratu. Kayaknya itu juga vote-nya banyak ke mereka bertiga kalau untuk penyair. Kemudian ada mantan vokalis Amigdala, Aya Kanina, Oke. yang nyanyi Kukira Kau Rumah, dan ada satu penampil. Oh, itu juga datang. Oh iya, Oh, itu iya. yang baru tahun ini. Iya. Jadi kami kalau biasanya biasanya kami fokus Kamu tidak boleh nonton ya. kalau biasanya kami fokus ke penulis dan sastrawan. Tahun ini kami mencoba menghadirkan penampil yang komposisinya lebih banyak. Ada juga satu tapi masih menjadi rahasia. Iya. Satu Oh. penyanyi lagi Ih, luar biasa. masih menjadi rahasia. Jangan-jangan mahal ini. Oh, Oh, lewat itu udah Sebagai catatan, Aya Kanina itu penyair juga. Oh iya, dia Oke. penyair juga. Dia ada Oh. buku puisi juga. Nanti juga dia akan berbicara di kelas ya. Iya. Dia punya program juga satu. Jadi kalau teman-teman yang ingin ikut semua kelas-kelas ini kan tadi difokuskan di Iya, RTH. iya. Jadi teman-teman bisa belajar soal literasi, soal bagaimana di dunia pangan tadi yang Kama sampaikan juga. Oke. Terus yang tadi yang untuk teman-teman seniman juga Iya. gitu ya. Jadi banyak untuk teman-teman belajar. Iya, jadi ada juga satu kelas hybrid FSB X period itu digagas oleh Direktur MIWF Lilianti Farid dan penulis Intan Paramadita. Jadi judulnya membedah 3 buku. Itu mungkin akan dilaksanakan secara hybrid karena penulisnya tidak datang ke Luwuk. Tapi kenapa penting? Karena buku-buku yang akan dibahas tuh cukup penting. Iya. Ya, dari penulis-penulis yang juga cukup penting kehadirannya di Indonesia gitu. Jadi itu hybrid. Terus ada juga kelas 2 di sekolah-sekolah, 1 di SMA 1 ya, dengan SMA 3. Kami memang belum berkomunikasi dengan pihak sekolah, Iya. tapi sudah ngobrol ke pengurus OSIS-nya bahwa untuk penulis muda Genta Kiswara dan JS Hairen. Genta yang ini ya, yang orang Jepang gitu kan ya. Lain Ge- itu. gen- Genta Marah-marah. Genta Kiswara dan JS Hairen itu masing-masing di SMA 1 dan SMA 3. SMA 3. Kami ingin membawa penulis muda itu dengan semangat bagaimana, karena mereka ini semuanya penulis, pekerjaan utamanya penulis. Iya. JS Hairen ini terakhir kami ketemu, salah satu bukunya akan difilmkan oleh Visinema ya. Iya. Jadi waktu kita ketemu JS Hairen di Luwuk, dia datang, Iya. dia lagi meeting sama Angga Sasongko dan kawan-kawan. Jadi buat kami ini penting diketahui bahwa ada orang yang memilih untuk menjadi profesinya penulis tulen begitu. Ini Rama bicara soal segmen nih ya. Saya biasa mendengar tahu, tapi tidak dekat-dekat jauh-jauh lah. Kan ada yang bilang kalau festival sastra itu rasa-rasanya dibuat hanya untuk tamu dari luar saja. Oh iya. Rasanya sedikit melibatkan atau sedikit manfaatnya ke masyarakat Banggai itu sendiri atau sebagai tempat pelaksanaan kegiatannya seperti di Banggai gitu ya. Kalau teman-teman menjawab ini kayak gimana toh? Silakan Kang Rezi. Tanggapannya mungkin Sebagai masing-masing orang beda. luar, dia kan Iya, maksudnya iya. sebagai orang Betul, dari luar. betul. Kalau dari saya begini ya, festival itu kan acara seru-seruan sebetulnya. Acara seru-seruan, acara yang lebih serius atau kegiatan yang lebih serius, kegiatan belajar yang lebih serius tentunya di kelas, Iya. di kampus, di sekolah. Terus untuk cari uang pun yang lebih serius yang tentunya di ladang, di laut Iya. dan lain-lain. Festival itu yang penting kita ketemu, kita hore-hore. Kalau memang di situ ada pengetahuan, alhamdulillah. Ya kan? Tapi yang penting adalah kebersamaannya, daya eratnya. Karena di situ kan nanti banyak elemen sekali yang ketemu ya. Level yang paling atas sampai yang paling bawah di lapangan yang sama membaur. Tujuan utamanya sebenarnya itu festival tuh. Sesuatu dirayakan bareng-bareng, makan bareng, hore-hore bareng, katakanlah begitu. Sebenarnya tujuan utamanya adalah itu. Kalau ditanya manfaatnya apa? Ya.
apa ekspektasimu terhadap sebuah festival? Katakanlah begitu Oh itu gitu dulu. ya, betul. Arahnya mesti Benar. Harus disamakan dulu disamakan nih ya. dulu. Iya. Jangan-jangan bayangan kita tentang festival itu berbeda begitu loh. Betul. Jangan berbeda. Ya. Kalau Jangan-jangan dia bayangannya dugem ya contohnya. iya, jangan-jangan setelah Jauh festival ya. tiba-tiba Oke. IQ-nya jadi 200 semua Iya. kan. Iya. Mungkin Betul. sebagian orang berharap setiap festival tiba-tiba ikan datang semua ke Teluk Lalong. Iya. Kan Iya. beda-beda mungkin ekspektasi orang kan. Iya, Jadi samakan dulu itu. Kalau kita sudah sama, ukurannya sama, baru kita bisa sama-sama bilang ini sukses atau tidak begitu. Betul. Tapi kalau memang ukurannya berbeda, Nggak akan. nggak akan ketemu sama sekali. Betul. Akhirnya malah jadi saling menghujat dan itu. Tapi memang di awal memang teman-teman sebenarnya menjanjikan acara ini memang untuk masyarakat Banggai tentunya. Iya, dan tentunya. Dan ini sebenarnya ruang festival ini, Festival Sastra Banggai itu sebuah peristiwa atau pengalaman orang-orang untuk berfestival, karena Iya. beda dengan festival musik misalnya ya. Iya. Beda dengan festival tari atau festival Lainnya lah. lainnya beda. Jadi ini pengalaman peristiwa yang berbeda dengan yang lain, dan tujuan kami sih sebenarnya kenapa mendatangkan orang luar itu untuk membuka ruang-ruang belajar inklusif. Kenapa inklusif itu? Karena ya ditujukan buat semua orang, siapa saja bisa hadir karena acaranya gratis. Kalau ke beberapa tempat di festival lain, misalnya katakanlah Ubud Writers Festival ya, kita harus bayar untuk tiap sesi. Iya. Tiap kelas. Di JILF ini, Jakarta International Literary Festival, juga harus daftar. Jadi ini kita yang kita duplikasi dari Makassar adalah ruang belajar begitu, ruang belajar untuk orang-orang Banggai. Bagaimana tadi saya baru meeting dengan orang JILF, bagaimana sebuah kota tanpa toko buku itu mengadakan festival ya. Iya, kita akan mendistribusikan pengetahuan ke kota itu. Begitu. Betul. Kita membuka ruang belajar yang inklusif buat semua orang, terbuka untuk semua orang. Tapi Siapapun bisa memang ini hadir. tujuan teman-teman itu memang bagi saya ya, memang sulit kelihatan untuk orang-orang tertentu Iya. ya. Kayak Silakan. iya memang kalau bilang bata-bati nih memang yang bisa lihat ya. Iya, karena mungkin sebagian orang menganggap bahwa suatu kegiatan yang besar adalah kegiatan yang bisa menampilkan orang-orang lokal itu sendiri begitu. Iya. Nah, sebenarnya tujuan kami adalah mereka ini belajar begitu. Kita ini belajar. Makanya mengajak orang-orang yang sudah berpengalaman dari luar ke kita begitu. Jadi teman-teman buka ruang-ruang Iya. untuk belajar ya. Tahun ini juga kami mengajak penampil-penampil dari Banggai dan Iya. dari beberapa tempat. Ada dari suku Andio, Iya. itu juga kami mengundang. Kemudian dari UMKM yang terbaru adalah UMKM, kami mengajak. Ada juga. Ada. Serius. Seru lah ya. Ya. Dapat makan gratis. Kalau Kayaknya Produk. kalau soal UMKM kayaknya kita sudah punya mitra. Ya. Coba kontak ke Sigma ada nih. Iya ya. Mau berapa banyak nih? Asik. Ada UMKM ini kami sudah buka dari 2019, cuma mungkin di 2019 kami berbayar ya, Oke. listrik begitu. Tahun ini Gratis. kami mencoba memberanikan diri untuk gratis. Iya. Jadi itu adalah cara kami supaya Festival Sastra Banggai bukan cuma ruang-ruang untuk belajar, bahwa di dalamnya ada ruang-ruang kebersamaan gitu orang Banggai. Jadi UMKM gratis, silahkan kontak @Festival Sastra. Oh iya. Festival Sastra Banggai dan Baba Salma Membasa gitu. Cuman mungkin karena ruangannya terbatas, itu juga dipilih-pilih beberapa dibatasi juga. Iya, karena kalau semuanya bagaimana? Sampai di lapangan Masjid Agung. Iya. Boleh juga kayaknya. Kalau sampai di Masjid Agung boleh bayar. Oke, Ada pertanyaan ada ya? pertanyaan ini. Ih, sebanyak sekali. Tolong baca dulu ini dari pertanyaannya Sulistiani Sabonu. Siapa itu? Itu penting deh pertanyaan. Lanjut. Itu sudah tadi. Pertanyaan Sudah. ini pertanyaan mengenai apakah seminarnya berbayar. Tadi Kak Mas sudah jelaskan. Jadi tahun ini tetap gratis ya? Iya, Gratis. Ini sekaligus ada pertanyaan dari Bapak Fajri. Iya, Bapak Fajri ya. LPG. Ini juga. Bapak LPG. Fajri baru melahirkan anak kedua. Oh Iya. Iya. Istrinya. Iya. Ini anak kedua. Selamat buat Pak Fajri. Iya, pas kemarin di Maulid Nabi ya, kalau nggak salah ya. Aduh.
Jadi ini pertanyaannya masih berkaitan dengan kelas tadi. Kalau mau ikut kelas yang di RTH, pesertanya harus daftar dulu atau bagaimana? Oh tidak, untuk itu langsung datang saja Datang ke saja. RTH. Mm-mm. Kami juga memang mengirimkan surat ke sekolah dan kampus-kampus termasuk himpunan BEM dan lain-lain. Tapi memang kalau untuk datang, silakan datang saja. Tapi kapasitasnya terbatas ya. Oh, Iya. oke. Iya. Kapasitasnya terbatas karena cuma kita pusatkan di RTH itu memakai tenda apa yang ada penutup itu. Iya. Iya. Oke. Jadi Sarnafil ya. iya Sernafil itu. Jadi memang 30-40 30 orang. Mm-mm. Jadi itu teman-teman, jadi kelas itu gratis dan tinggal langsung datang, Tinggal tidak langsung perlu datang. daftar tapi terbatas. Iya. Karena kan ukuran Sarnafil juga tidak sebesar-besar amat Oh, ya. berarti cuma khusus kayak pelajar sama mahasiswa. Enggak, dibuka Semua. untuk umum. Umum. Semua. Umum. Oh, semuanya. Iya, jadi Bapak kalau mau melarikan diri ya. kalau yang umum nanti kita share jadwal programnya. Jadi setiap hari kami share di Oh, sosial media jadwal oke. program kelas. Ah, oke. Nanti terang follow-followan Dan Instagramnya. ini ketika acara FSB yang saya ikuti itu dihelat kan, ketika bagian-bagian terakhir acara itu kan konsepnya agak sedikit berubah sebetulnya. Iya. Dari yang awal-awal tadinya pembicara itu berbicara dan yang lain menyimak. Mm-mm. Di bagian akhir tuh yang nyimak pun ikut bicara. Jadi Oh. kelas melingkar dan semua orang bicara. Dan kami berusaha tahun ini gimana caranya supaya semuanya menjadi partisipan, dalam artian semuanya bisa bicara. Iya. Yang belajar bukan cuma orang Banggai dari luar, tapi orang luar belajar tentang Banggai. Banggai. Banggai, ya, Jadi betul, memang betul, gimana betul. caranya mereka tuh dapat sesuatu juga yang dibawa Oh, pulang itu ke di sana. ending ya, di ending Iya. Nah, Sifat tahun sastra ini, ya. iya, Luar tahun biasa ini ya. kemungkinan Dikritik maksudnya- kalau di sini bukan iya. kasih pembelajaran tidak ya. Jadi audiens yang cerewet-cerewet boleh tuh. Oke, Oh, kamu gitu ngomong ya? silakan. Harus saya tidak Oke. berarti. Pendiamnya. Saya kan pakai sekali. Oh, iya. Oke. Ada juga Oke. yang paling baru di FSB. Ah. Ada ASB. Iya, ada ASB Akademi Sastra Banggai. Oh iya. Itu kebetulan Pak editornya ada di samping saya. Iya. Jadi kami menghimpun 14 anak muda yang kemudian residensi secara virtual di ASB ini. Jadi kelas-kelasnya bukan kelas menulis saja ya, tapi lebih kepada bagaimana anak-anak muda di 3 Banggai Bersaudara ini bisa menumbuhkan pemikiran kritisnya terhadap hal-hal dan isu-isu penting di luar sana. Seperti misalnya kemarin kita belajar tentang sejarah geologi Banggai. Ternyata di huruf K itu Iya. kita paling terakhir terbentuk. Tumbukan tumbukan Caesar Austronasia itu membentuk Kabupaten Banggai, menempel di lengan timurnya. Iya. Dan kemudian 2 sisanya itu tumbuh belakangan. Baru 20 juta tahun lalu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut itu ada. Oh. Itu kita belajar itu di ASB. Jadi sebelumnya memang belum ada ya? Iya. Ih, luar biasa tuh Saya baru kalau tahu juga. Iya ya. Kita tuh mirip-mirip Mantap, ya. India. Iya. Kayaknya kita pindah tema lah. FSB ini Mas. Oke, masih ada satu pertanyaan. itu ASB. Oke, lanjut. Ya. Jadi ASB itu akan launching bukunya kalau tidak bermasalah ISBN-nya akan launching di Festival Sastra Banggai 2020 dari 3 Banggai Bersaudara. Iya. Anak-anak pesertanya 3 Banggai Bersaudara, dan tulisan-tulisan mereka untuk yang puisi cukup bagus ya. Iya. Untuk yang cerpen juga bagus. Oke. Jadi ini Amur selama pelaksanaan Festival Sastra Banggai dari tahun ke tahun sudah banyak buku-buku yang rilis di dalam Festival Sastra juga gitu ya. Dari anak-anak Banggai. Oh begitu. Gitu. Jadi Luar memang biasa. karena itu tadi ya mungkin yang Kak Reza bilang kita beda tujuan ya. Akhirnya orang melihat kayak kayaknya tidak sampai tujuan nih padahal sudah sampai kan harusnya ya. Padahal Jadi, orang ekspektasinya lain iya, ya. sebenarnya tujuannya sih ekosistem literasi yang baik begitu, yang bertumbuh betul. begitu. Kan Iya. kita jauh nih dari pusat kebudayaan. Betul. Kita jauh dari distribusi pengetahuan dan distribusi informasi. Kita jauh ya masalah ongkir saja kita cukup bermasalah di situ Itu ya. dia ongkir dia ya. Yang hari komplain dia di TikTok tuh soal ongkir ya. TikTok Shop. Masuk ke ranjang. Jadi apa ya? FSB menghadirkan orang-orang itu
agar pengetahuan itu hadir di Iya. festival begitu. Benar. Jadi kalau ada yang tadi tidak sama pemikirannya, ya memang nggak akan Iya, nggak nggak bisa sampai, dipungkiri, sampai. nggak akan Iya. gandeng tangan kita. Iya. Ini ibarat teman-teman mau memperbaiki pola pikir ya, mindset. Nggak Ya. kemampuan ini, jadi kan literasi itu kan simpelnya ya, kemampuan untuk membaca dan menulis, Iya. atau memahami dan menyampaikan informasi, katakanlah Iya. begitu. Nah, di festival sastra semacam ini di kota manapun rata-rata kegiatannya ya untuk melatih metode standar manusia itu Iya. sebetulnya. Gimana Betul, caranya kamu betul. bicara, diskursus itu seperti apa sih, Iya. dialog tuh seperti apa sih. Benar. Sebenarnya fokusnya di situ. Iya, apalagi Kesetaraan tuh. dari awal memang rendah sekali ya. Jadi memang harus banyak kegiatan-kegiatan pemicu, kan? Betul. Kita buka lapak buku dikira jualan buku. Oh, iya. Oke. Tapi betul nggak jualan ya? Coach, ada lagi pertanyaan yang masuk. Oke. pertanyaan apa tuh? Dan dia saksikan di situ. Yang bisa mau hilang dari live. Oke, ini dari Kakak Uki Semok FCDI Luwuk. Ini supaya diajak Mbak MC kayaknya. Siapa ini? Uki Oke, kan? oke, Oh, oke. terblokir dia. Oke, pertanyaannya mau tanya Kakak, kalau kemarin yang diundang Culture Project, selanjutnya siapa Kak untuk bandnya nanti? Gitu. Nah, itu yang rahasia. 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 Masih rahasia. Mohon maaf. Ada yang tanya begini, undang Tulus. Ini masuk undang Tulus. Itu proyek tahun depan kami. Oke, luar biasa. Tapi bukan di festival. Bapak punya jauh sekali, Pak. Iya. Oke, ini masih ada lagi satu pertanyaan untuk FSB 2022. Adakah dinas terkait yang ikut terlibat baik secara finansial atau dukungan berupa ide-ide baru untuk dilaksanakan di FSB 2022? Nah, ini menarik nih pertanyaan. Karena kita tahu FSB dari tahun ke tahun kan sebelumnya di tahun 2017 ya. 2017 itu gue ingat waktu saya ikut juga waktu itu ya, kita dapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Tahun kedua juga begitu ya. Iya. Kayaknya tahun ketiga juga masih ya. Masih. Iya, masih Pak. Ah. Tahun keempat kayak sesedih Mas. Tahun 4 langsung jadi bilang ya. Untuk tahun ini Tahun ini alhamdulillah tidak. Oh gitu. Tidak. Jadi kami berusaha dari awal tahun. tisu-tisu ada. Dari awal tahun kami ikut seleksi Dana Indonesiana bersama LPDP. Jadi itu dana abadi kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemendikbudristek bersama Kementerian Keuangan. Jadi mereka membantu kegiatan-kegiatan kebudayaan. Iya. Itu prosesnya panjang sekali, sampai sekarang belum selesai. Jadi kami mendapat dukungan dana full dari Dana Indonesiana. Kalau untuk Full ya. Iya, kalau untuk bantuan-bantuan ada biasanya kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Iya. Ya, kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Cuma untuk bantuan kedepannya kami belum tahu. Oh, ada, jadi mungkin ada, tapi kami belum tahu. dukungan moral ada ya. Iya, kalau gitu untuk ya. dukungan moral Dinas Pendidikan Sudah pasti ada. sudah pasti ada. Iya. Aduh, Betul, jangan betul. selalu bicara. Jadi artinya teman-teman terus berkoordinasi dengan pemerintah Iya, daerah iya. juga. Iya. Karena kan kalau tadi berkaitan dengan tujuan teman-teman untuk bagaimana tiga banggai ini bisa ikut ya dalam Iya. atau terlibat dalam FSB ini, otomatis harus ada campur tangan pemerintah Betul dong sih. di Iya. dalamnya Iya. ya. Oke. Betul. Terlepas dari soal bicara anggaran ya, Heeh. walaupun TDK. belum mungkin belum ya. Jadi, Iya. sebenarnya upaya kami ini cukup. Tadi pertanyaannya ide-ide dari Ya. Ya. OPD yang itu ya. Betul. Jadi Betul, kami betul. memang akan menghubungi kayak tanaman pangan dan Ya. dinas tanaman pangan dan hortikultura, juga ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan dan akademisi yang berfokus di pangan lokal. Jadi memang mereka masuk jadi pembicara. Kalau Oh. sebelumnya kan tidak ada pembicara Luwuk tapi tidak Betul. fokus di yang tadi itu. Ketahanan. Tapi yang ini memang ada karena memang keharusan dari Indonesia. Nah, kita membahas tentang pangan papan. Oke. Oh, jadi teman-teman full dapat support dari Dana Indonesia. Dana Indonesia
tapi kan dan Indonesia ini geraknya ke yang tadi ya, sandang, Iya. Pangan papan. pangan, Pangan, untuk papan. masa Akhirnya kini teman-teman dan depan. mencoba mengkampanyekan itu juga di dalam kegiatan Iya. FSB tahun ini dengan tadi tuh soal krisis Iklim pangan dan krisis pangan. di 2020 itu sudah sering-sering Bapak Presiden sampaikan kita harus bersiap di 2023. Iya ya, tapi Coblos nomor. Oh, itu 2024 ya. kan dari 2023. Kasana lagi. Oke, ini masih ada lagi. Ya, yang dari siapa? kasih pertanyaan. Ini dari Febri Kamal. Febri Kamal bertanya, mau tanya Kak? Oke, silakan. Harapan dari Festival Sastra ini ke depannya apa Kak? Harapannya boleh mungkin diwakilkan dari TV mungkin atau Kak Reza. Harapannya. Yang jelas ya, yang namanya kerja-kerja, meskipun katakanlah ini festival, sebenarnya ini kerja kecil ya. Oke. Bagi kesadaran manusia, bagi pertumbuhan sebuah masyarakat, ini kerja kecil sebetulnya, karena banyak aspek lain yang memang sebetulnya bisa lebih besar ya efeknya terhadap pertumbuhan sebuah masyarakat, tapi kadang kita juga tidak bisa terlalu bertanggung kepada itu, karena memang ya dunia kadangkala ya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Nah, Festival Sastra Bangga sekecil-kecilnya ya, harapannya jalan terus tiap tahun, ya kan, punya budget terus entah dari mana ya, entah keajaiban mana lagi yang akan menolong kami tahun depan, entah keajaiban mana lagi, karena 2 tahun terakhiran kalaupun tidak ada dana sudah kita online saja dan kita sendiri saja yang jadi pembicara. Saya Kak Ama ya, teman-teman sendiri yang jadi pembicara, dan teman-teman saya, teman-teman Kak Ama diundang secara gratisan, udah jadi pembicara lah, gratisan, nggak usah dibayar apa-apa ya. Yang penting tiap tahun ada, maksudnya niatan awal kita untuk tetap menjalankan ini, untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang di luar Banggai, katakanlah begitulah, bertukar informasi dan ilmu pengetahuan itu tetap jalan. Harapannya itu sih, maksudnya supaya kita tuh tetap ya katakanlah itu tumbuh meskipun kecil, meskipun sedikit-sedikit begitu. Tapi saya suka tuh kayak kerja-kerja kecil ya. Artinya teman-teman ini benar-benar sudah diuji ya, Kak Amor. Kan kita waktu di tahun 2017 ya, itu boleh dibilang acaranya mewah sekali. Kalau dibandingkan dengan yang pada saat Covid ya 2019 ya, 2019 2020 2021 yang lumayan kecil acaranya. Iya, 2020. Mungkin bagi sebagian orang kan lebih baik terus dibuat daripada kecil kan. Tapi teman-teman tetap konsisten ya. Iya, karena mengutip kata-katanya Kak Theo begitu ya, kerja-kerja literasi itu bukan kerja-kerja cepat yang kayak langsung terang lihat hasilnya begitu. Kerja-kerja yang akan berjalan terus, tapi hasilnya mungkin terasanya kecil begitu, tapi sebenarnya hasilnya besar kalau dilaksanakan terus. Jadi kami selalu berupaya supaya Festival Sastra Banggai tetap ada setiap tahun. Karena merubah pola pikir dan lain-lain itu tidak langsung kelihatan memang. Tapi kadang itu terjadi dari pertemuan-pertemuan kecil. Makanya ketika bayangkanlah, ini bukan berarti merendahkan atau bayangkan seseorang dari dalam hutan, ya kan? Bertemu orang lain yang datang dari kawasan lain, dan dia entah terpukau, entah kaget, entah apa bahasa yang tepat ya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang datang ke dalam kepalanya begitu. Kok manusia bisa begini ternyata. Nah itu saya sudah pencerahan sebetulnya. Dan hal kecil seperti itu kan sulit diukur kan. Tiba-tiba dia punya mimpi baru, aku jadi pengen kayak kakak itu. Benar. Bisa hidup. Benar. Itu kan hal kecil yang susah diukur karena memang ada dalam kepala masing-masing orang. Jadi minimal dia membuka pikirannya, dunia tidak sekecil yang dia tahu ya. Itu tumbuh juga sebetulnya. Itu cuman susah diukur. Iya memang yang begitu yang sering orang tidak lihat. Iya kan, orang udah lihat, yang orang lihat kalau dapat uang apa, dapat package apa, begitu dapat hadiah. Tiba-tiba langsung jadi apa? Maksudnya ikut kelas literasi 1-2 kali, besok sudah terbit buku banyak. Begitu ya. Oke, terkait buku, apakah dari yayasan ini sudah pernah menerbitkan buku atau mungkin ada prestasi apa yang sudah pernah ditorehkan? 2018 kami sudah bikin antologi yang menulis itu orang-orang yang di Luwuk dan orang-orang yang bersentuhan dengan Luwuk, maksudnya pekerja-pekerja yang pernah datang di Luwuk dan kemudian pindah. Kami buatkan antologi yang bekerja dalam dalam sunyi. Terus di festival yang ini kita debut ASB tadi, bukunya juga akan launching begitu. Di samping memang kayak saya dan Kang Reja memang juga seorang penulis.
Jadi gitu Kakak Amor ya. Intinya teman-teman bisa terlibat di November nanti, November. tanggal 23 24 sampai 27, dan kelas-kelas yang dibuka oleh teman-teman itu gratis. Memang dari dulu sangat disayangkan kalau teman-teman tidak ikut juga, dan teman-teman di Festival Sastra juga tidak bisa memaksakan ya, atau yang harus ayo ikut gitu ya. Berarti intinya nanti tinggal datang saja di RTH. Iya, betul? datang saja dia. Iya, Ya. karena kelas-kelas begini, Amor, kalau kita mau betul cari ya, pasti Nggak ada. jauh. Dan jauh. Iya, kita Dan harus mahal. mengeluarkan budget yang lumayan untuk Iya. ikut. Dan nggak ada yang gratis kalau kelas-kelas. Benar. Iya. Iya. Cuma karena dalam tanda kutip ya, karena mungkin orang merasa apa tuh ya, mungkin kalau teman-teman buat kelas bagaimana menaikkan viewers TikTok, dianggap langsung cocok ini ya. Padahal itu kerja jangka panjang sebenarnya Iya. yang teman-teman Iya, lakukan ya, bukan Iya. yang abis ikut kelas langsung dipraktekkan besok Iya, langsung betul, jago betul, ya. betul. Bukan. Ya, saya juga ini Iya. pas narasumbernya ada, jadi makin banyak kosakata yang saya belum pernah Iya. dengar. Makanya kayaknya saya harus ikut ini, ikut gabung atau sharing-sharing kan. Siapa tahu nanti bisa jadi MC gratis. Betul. Jadi MC tapi dalam tanda kurung gratis. Gratis. Ketawa pasar sekali. Ya Iya. Mungkin ada satu yang kelupaan. Kami Oke. juga merekrut relawan tahun ini. Oh, Seperti iya. biasa. Oh, iya, betul. Festival Sastra Bangga yang merekrut relawan. Relawannya kami terbatas juga ya, jangan dulu dibilang angkanya. Tapi yang menarik baru satu hari dibuka itu sudah 20 pendaftar, 23 pendaftar, dan ada yang dari Gorontalo, ada berapa orang? Oh itu ya. Iya, itu menarik. Karena Iya, iya. selama ini kan Fakultas Ilmu Budaya Gorontalo selalu hadir Betul. di Festival Sastra Bangga. Biasa Universitas Gorontalo itu FSB-nya, Fakultas Sastra Budaya itu ikut yang di Iya. tahun-tahun sebelumnya Iya, ya. bahkan ikut monolog, ikut Iya. menari dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Jadi memang di FSB ini setiap tahunnya dibuat ada relawan, Amor. Oke. Ada dibuka open recruitment untuk relawan yang mau ikut membantu kerja-kerja Ya, teman-teman. Kegiatannya ini. Iya, Ya, oke. terlibat dalam kepanitiaan lah. Sebelum perform juga ada. Maksudnya relawan ini bisa. Bisa kalau mau Bisa. perform Oh, bisa. Oke. Kenapa Bapak punya relawan Iya. kafir? Maksudnya kan Mau dapat tampil tahu, kan, maksudnya gratis. ada yang Pokoknya dari luar, gratis. Tiba-tiba dia tampil gitu. Iya, kayak UNG itu kan Iya. nggak dibayar. Untuk dia. tuh Iya. yang relawan ini lebih kemana yang teman-teman butuhkan? Mungkin skill-skillnya dia apa gitu ya? Kalau untuk relawan kami butuh untuk yang perlengkapan panggung. Jadi dekorasi. Oke. Kemudian yang untuk kelas, jadi penanggung jawab kelas-kelas karena Oke. kelas-kelas pagi itu. Kemudian ada juga LO ya, LO. Kemudian ada juga penanggung jawab penampil. Oh, oke, untuk acara-acara malam ya. Acara malam gitu. Jadi di produksi malam itu ada relawannya di dalam. Driver. Silakan hubungi Ahmad Neko. Oke, sebelum kita closing tadi sana ada teman kakak Nona tulis closing. Mana nih, Mem? Oke. Tidak apa baca. Tidak apa baca. Cuma tertulis pecahan. Iya, nih. kalau asik no. Jadi ini terima kasih juga yang sudah stay. Ini ada Sudarso Gela, ada Rida Risma Yunita, ada Tasya Widiantari. Ini ada pertanyaan lagi masuk lagi yang Oh terakhir. iya, oke, saya bacakan. Saya sapa dulu. Ini ada Pli siapa ini ya? Oke. Kayaknya yang punya ini toko online juga. Ya. Terus ada Ahmad Supriyadi, Intan Ninja Agung Saaja, Tasya Widiatari sama ini ya pokoknya. Rame. Ini Febri Kamal bertanya, Heeh. cara untuk mendaftar jadi relawan gimana? Ya. Itu ada di Instagram Oke. resmi Di info. Festival Sastra Bangga dan Babasal Membasa. Ada link di situ, tautannya tinggal diklik dan Nama akunnya Nama akun Instagramnya boleh buat teman-teman yang di rumah. @babasal membasa dan @fsb Banggai. Babasal Membasa dengan FSB Banggai gitu. FS Banggai. FS Banggai. FS Banggai. FS Banggai. Iya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Jadi memang ini look makin lama kayaknya makin besar ya. Iya. Iya, Karena setiap aku tahu ini acara biasanya. Iya. Betul ya? Jadi ini apalagi yang kegiatan kayak seperti ini yang memang untuk teman-teman memang untuk belajar hal baru kita kayak dipaksa otak kita Iya. sebenarnya sih memang agak sulit Iya. di awal. Gitu ya. Biasanya itu yang membuat teman-teman aduh mau ikut kelas literasi kayaknya tidak
gitu ya pasti. Menerimanya yang sulit ya. Ya, gitu. itu ibarat kayak orang lagi yang memang dari awal suka matematika dipaksa suruh duduk di kelas matematika ya. Jadi memang kayak ada biasa teman-teman tidak tertarik karena memang teman-teman belum pernah coba sih. Oh, Iya, mungkin teman-teman belum memulai sih. Orang selalu menganggap bahwa kelas literasi adalah diajar menulis begitu mungkin ya. Oh, Kayaknya ya. Padahal kan Workshop menulis. itu TK, Bos. Oh, bukan ya? ya, padahal kan itu ruang-ruang pengetahuan ya, ruang Iya, diskusi, benar. begitu. Tadi itu sudah disampaikan ya. Jadi ada bahas mengenai pangan dan lain-lain gitu ya. Minimal tolong belajar kosakata gitu ya. Atau Artinya mendengarkan Iya. narasumber bicara itu memperbanyak kosakata kita betul. ya. iya, atau misalnya untuk Ayak Kanina yang penampil amigdala dan itu dia akan tampil malam juga sebagai penyanyi. Tapi dia ada program, Oh iya. mungkin programnya saya bilang saja. Jadi kalau masih ingat kasus Lesti Kejora, Ayak akan bahas tentang kasus itu. Oh, berarti Abusive relationship. Oh. Abuse Nah, relationship. itu ada di kelas literasi. Iya iya iya. Itu Dona, kalau mau ikut, terus Sebelum saya buat tunjuk dia sempat tunjuk sana. Tujuannya biar ndak bucin sekali kan gitu. Oke. Nggak, tapi tentang itu pengalaman pribadinya ya. Dia mengalami abusive dalam hubungannya atau Betul. kekerasan dalam hubungannya dan dia akan membaginya ke perempuan-perempuan yang nanti masuk di kelas itu. Bukan cuma perempuan. Perempuan laki-laki. Tapi saya setuju sekali itu. Ya. Terus terang ini ya, bahas ini soal Lesti nih ya. Nih, saya bilang ke Sulis nih, ke istri saya tuh dari awal mereka fokus ke kekerasan dan lain-lain, dia banting lah dan masa begitu. Jadi kalau saya sih saya fokus di keputusan yang diambil Lesti untuk lapor. Saya bilang tidak mudah perempuan untuk melakukan itu kan. Pasti galau lah ini pertimbangannya, pasti. Dan ketika dia langsung lapor tuh, jarang perempuan bisa bersikap begini ya. Makanya saya bilang Sulis, kau kok bisa bersikap begitu? Maksudnya ya, saya dapat pukul dan kau langsung lapor, and saya salut tuh. Saya kagum gitu. Besok so ditarik tuh laporan. Ya ampun. Baru kemarin dipuji. Iya, itu pengetahuan ya sebenarnya. Iya, betul, Nah, betul. bahwa abusive atau kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan cuman urusan keluarga, Iya. tapi urusan publik karena sudah ada Betul. undang-undangnya. Betul. WHO juga sudah membahas tentang itu. Kenapa itu menjadi urusan publik dan pemerintah? Iya. Karena satu, biaya untuk penyembuhan korban dari KDRT cukup besar. Ini saya Betul. mengambil dari seorang feminis, Kalis Mardiasi menyebut hal itu. Kedua, anak-anak yang lahir dari pasangan dengan kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki masalah kejiwaan dalam Betul, hidupnya nanti. betul. Dan itu jadi tanggung jawab pemerintah, termasuk kita orang-orang yang tahu kalau ada kekerasan. Iya, tiba-tiba coba lempar sekolah gitu kan. Contoh. Boleh. Contoh. Nah, iya. Contoh kan Baik. bisa jadi kan. Iya. Jadi tapi berarti memang ada satu bagian di dalam FSB tahun ini khusus Ada. membahas Lesti ya. Oh, bukan. Langsung go dia keluar jadi Lesti. itu kelas untuk perempuan-perempuan dan Iya. cowok-cowok. Tapi itu bagus tuh Iya. untuk teman-teman perempuan ya, laki-laki juga sih sebenarnya. Karena kan kekerasan Itu bukan bagus cuma tuh. ke perempuan kan. Kadang kata perempuan itu gampang dibohongi, itu kayak mau dibilang tidak benar. Biar sudah dibilang ke perempuannya ya. Seharusnya dia tahu ya. Tapi kenapa begitu mudah ya? Maksudnya Aduh, masalah pribadi ya. Masalah pribadi kayaknya ini ya betul. kenapa begitu mudah masuk di situ ya? Kenapa terus sampai di Iya. masalah ini? Karena itu amat bagian dari literasi nih. Toh. Iya. Iya. Nanti juga ada ini tambahan juga mungkin ini. Iya. Ada Genta kemungkinan karena buku-buku dia tentang naik gunung, healing dan begitu-begitu. Dan itu kan jadi salah satu tren negatif ya di Iya. dunia kita hari ini, orang-orang depresi, orang-orang bersedih dengan alasan yang kadang tidak jelas, bahkan Iya. orang-orang tiba-tiba susah makan, tiba-tiba panik, tiba-tiba betul. memikirkan masa depan yang terlalu jauh, ya betul, kan? betul. Itu kan terjadi di sekeliling kita hari ini. Nah, Genta nanti kemungkinan akan bicara tentang itu. Nah, kan Jadi luar luas biasa sekali, luas kelasnya. sekali Jadi nanti luas di sekali. Itu juga teman-teman masih masuk literasi. Betul. Iya, itu betul. ya. Jadi
Genta bicara soal itu, ya mungkin dia akan bilang jangan self diagnose begitu, atau untuk yang teman-teman merasakan depresi dan tidak berkesudahan, Betul. mending ke profesional. Tapi itu seru tuh, Amor, karena kelas-kelas soal bagaimana memperbaiki mental ya. Mental ini kan boleh dibilang 90% penyakit, Bos. Karena penyakit lebih banyak lahir dari situ ya. Betul. Dan ujung-ujungnya itu berkaitan dengan kebahagiaan hidup ya. Betul. Iya. Standar kualitas hidup. kebahagiaan itu kayaknya ada di kepala semua. Betul. Jadi makanya kita butuh healing, padahal iya, mau sampai sejauh manapun Healing kita healing selama yang di sini masih di bawah ya. Pas balik lagi masih kepikiran. Kecuali dia healing tidak bawa otaknya dulu, Iya. dia simpan kan. Iya. So habis Dan healing mahal-mahal tetap juga. makalai di jalan. Oh tidak ya. Masalahnya healing di kita itu, pemahaman healing itu yang enak-enak. Iya. Padahal yang benar-benar healing tuh bukan yang enak-enak. Iya. Yang sakit-sakit justru yang Benar. healing tuh. Benar. Dan yang berat-berat itu baru sembuh. Dan semua pembahasan kita beberapa menit belakangan itu berkaitan dengan literasi Betul. sebenarnya. Betul. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran teman-teman kita juga Iya. soal kalau di dalam festival Sastra Banggai bukan hanya soal bicara puisi gitu ya. Iya. Karena biar mereka tahu paling cuma acara-acaranya tukang puisi gitu kan. Betul, diajar menulis. Diajar Menulis, menulis puisi, gitu iya, ya. betul, Jadi betul. bukan hanya soal itu, tapi ada begitu banyak aspek gitu yang dibicarakan. Dan yang lebih serunya adalah tadi ujungnya adalah perubahan pola pikir teman-teman Iya. ya. Semoga. Iya, pemahaman tentang teman-teman tentang semua hal. Dan saya yakin ujungnya itu adalah kebahagiaan ya tadi ya. Betul. Kalau bagus ini semua cara pikir kayaknya tidak ada yang lempar-lempar ke atap ya. Kesana lagi. Ini ada yang komplain bagian ini lempar-lempar atap. Jadi nih Kama terima kasih banyak, Kak Reza Iya. terima kasih banyak, Tiwi Tiwi, terima kasih. iya. Kita doakan mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan Amin. lancar. Amin. Dan kita juga berharap semoga ketiga bangga ini Iya. dapat disatukan dalam satu momen ya gitu Iya. ya. Karena memang Bersaudara. menantang ya. Beberapa acara terus terang ya, mungkin yang sudah pernah digagas pemerintah pun kan kayak festival Teluk Lalong juga Iya. kemarin yang coba digagas untuk dalam puncaknya bisa menyatukan 3 kabupaten, ternyata tidak bisa capai juga. Terus teman-teman di waktu itu pernah ada lomba mancing juga 3 kabupaten Mentang juga gitu ya. Memang padahal seru loh bahas Iya. Banggai Jadi, itu kayaknya ketukar-tukar ya. Biasa orang mana? Banggai. Oh, yang punya ikan ya. Oh, saya di sini-sininya. Nanti sebut peluk ya. Nanti Jadi, sebut- kayaknya kita satu kultur ya. cara kita pertama itu kalau memang tidak bisa menyentuh seluruh pemerintahan di sana, Iya. begitu. Maksudnya menghadirkan bupati dari masing-masing kabupaten. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan teman dari Dinas Perpustakaan Bangkep. Saya juga minta bantu dia. Jadi dinas-dinas terkait dulu lah yang hadir. Oh iya, betul, Jadi betul. ada keterhubungan, paling tidak keterhubungan itu lewat dinas terkait itu. Tapi kalau dengan masyarakat Banggai Komunitas. iya, komunitas-komunitasnya. ada. Ya, karena dulu FSB sempat ngangkat tema Banggai Laut waktu itu ya. Iya, Apa Mbak tuh? Ode, Mbak Mbak Ode. Ode. Mbak Ode. Kalau untuk komunitas kami memang selalu jalan ya, bahkan tanpa festival pun kami selalu menjalin komunikasi yang baik dengan komunitas-komunitas yang ada di 2 Banggai lain. Betul, betul. Kalau Bangkep tuh sudah minta diundang ya? Iya, kalau komunitasnya? Bangkep sudah berapa kali. Kapan ada undangannya? Tunggu sabar. Kamu dekat ya, ngebalut jauh ya. Iya. Dan yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Iya. Amin, amin. Ke depan kalau ada yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Gitu ya. Ranking Kayaknya 1. kasih cumu pak. Lucu sekali. Ke depan mungkin kita bisa ada segmen-segmen berikutnya untuk bahas Iya, betul. festival sastra lebih detail mungkin Iya. ya. Betul. Kan ini masih jauh ya, boleh dibilang Iya. teman-teman Iya. bahas secara teknis. Iya. Persiapan juga belum sampai ke sana mungkin ya. Mungkin masih- dekat-dekat acara kita undang lagi, Iya, invite ini lagi. masih Iya, fokus terus di konsep Iya, ya. betul. Konsep acara nanti menjelang seminggu kita sudah banyak bicara soal teknisnya Iya, dan lain-lain, di mana posisi-posisinya kan. Siapa saja orang yang memang benar-benar sudah ditargetkan untuk gabung, mungkin dari yang tadi Iya. sempat disampaikan Tiwi dari lomba mewarnai otomatis kanak-kanak Iya, gitu ya, sampai di segmen
siapa nih yang ditargetkan teman-teman. Untuk pemanasan mungkin nanti tamu-tamu yang datang lebih cepat bisa diundang juga ke sini. Oh boleh. Iya. Tapi tuh orang harus dibantu bos. Sahabat tertung tanya DP hobi apa. Yang penting ada MC gratis. Ibi kesana lagi sampai closing. Kayaknya ini penekanan gini. Dan yang datang duluan itu kayaknya ada yang datang duluan tuh Genta ya? Genta itu menarik dia karena masih muda, petualang, penulis, cakep. Tanda saya tandai cakep itu ya, supaya yang nonton bisa amor ya. Betul. Yang nonton maksudnya. Jadi bisa bicara banyak sih kalau dengan Genta. Terus dengan Fatris misalnya juga bisa diundang. Dia penulis perjalanan, jadi bisa bicara tentang jalan-jalan. Betul. Banyak petualang tahun ini, yang suka-suka naik gunung, kemah dan lain-lain. Sebenarnya kita Kak Ama untuk di Sigma Podcast ya terus terang ya kita banyak membuka segmen kolaborasi. Contoh kita tadi sore kita segmennya pelajar itu berkolaborasi dengan OSIS SMA 3. Jadi hostnya dari mereka, dari adik-adik SMA 3. Kita nyusun jadwalnya saja sambil nyusun siapa narasumber untuk di segmen pelajar. Jadi kayak pelajar nih siapa yang bagus kita ajak diskusi. Jadi kayak tadi nih kita live-nya dengan Alin tuh yang viewers terbanyak lah kalau untuk pelajar lah di Instagram dan lain-lain gitu. Dan sebelumnya kita ngundang 3 OSIS ya. Iya betul. Waktu itu sebenarnya OSIS SMA 1 tapi karena waktu itu Farel berobat jadi kita ajaknya Alia. Nah ini kita lagi targetkan mau undang OSIS SMA 1 dengan STM. Iya, untuk diskusi soal itu. Iya. Ya, harus dipertemukan. Iya betul. Kayaknya harus ada mama-mama begitu di tengah. Iya harus dipertemukan karena kita tahu nih lagi-lagi boleh dibilang apa yang terjadi nih salah satunya memang kurang literasi nih anak-anak nih ya tentang segala hal. Contoh tentang ini anak-anak kan sering merasa butuh pengakuan. Betul. Butuh pengakuan mereka ini kayaknya salah penempatan ya biasanya. Karena memang mereka sedang mencari tempat memang. Iya. Tempatku di dunia ini di mana sih? Makanya begitu. Betul. Iya, di game noob itu tidak jago ya. Akhirnya larinya ke tempat lain dan ini memang harus dipertemukan gitu ya. Kalau cuma sekedar kita ceramahi kayaknya kalau anak-anak sekarang tuh kalau dulu kan masuk kanan keluar kiri kayak gitu kan. Kalau sekarang dibantah bos. Iya. Nggak masuk sama sekali. Masuk, dorang lawan. Distatuskan lagi. Di status ya. Iya. Jadi memang kita ada segmen-segmen itu dengan untuk pendidikan untuk khususnya di dunia kampus kita kerjasama dengan Untika. Makanya ada Danti. Oh iya. Iya, makanya ada beberapa segmen itu Danti kita libatkan sebagai di host di dalam podcast. Kalau memang teman-teman dari FSB ingin kita banyak segmen di dalam podcast nanti, otomatis teman-teman harus ada 1-2 orang yang sebagai host di pendampingan kita. Boleh. Pemanasan, iya betul. Betul, supaya materinya berimbang. Iya. Ke beberapa narasumber karena kan otomatis dia lebih spesifik sih sebenarnya. Kalau kayak teman-teman kan kita lebih banyak bicara eventnya ya. Kalau ke siapa nih otomatis kita lebih spesifik ke masalah pangan contoh. Kita harus upgrade juga masalah pangan dan lain-lain. Ini terus terang yang bikin berat saya nyusun jadwal podcast adalah saya harus belajar ulang. Iya, pasti. Kan? Saya harus belajar ulang akti. Kalau Kak Ama sama Tiwi kan otomatis saya sudah tahu nih kalau kebetulan Kak Reza otomatis karena banyak bicara di dalam kegiatan festival sastra belum. Tapi kalau sosok Kak Reza sendiri yang diundang, otomatis saya harus menggali semuanya, buku apa yang sudah pernah dibuat. Ada bukunya yang viral. Betul. Dan itu viral dan jadi trending topik di Twitter tahun lalu ya Kang Reza, 2 tahun lalu. Ternyata Kang Reza ini di masa mudanya itu melakukan perjalanan dari Ciputat sampai Rinjani jalan kaki. Dari Jakarta sampai Lombok jalan kaki. Itu karena lulus ya. Kan biasa bagi itu orang kalau sarjana. Jangan dibilang. Bukan. Jangan dibilang. Itu kalau dibilang spoiler.
Ada nazar kayaknya. itu Terlalu banyak spoiler ya. pencarian diri sebenarnya. Nah, buat anak-anak healing tuh berat, healing tuh berat itu. Nah, itu healing. Healing tuh berat. Itu healing. Tapi kalau cuma foto-foto nyari lembah yang bagus, Ya. Iya, itu bukan jadi, healing, itu liburan. Pulang Iya, stres liburan. lagi. Betul. Pulang stres lagi pasti. jadi healing itu kayak menemukan diri Ah, sebenarnya. itu berat. Itu Yang berat. sempat hilang, Sempat kita hilang. melakukan sesuatu, wah ketemu lah. Ah. Oh ya, ternyata saya ini seharusnya Begini. Daripada jawabannya tawuran begini. kan jalan kaki. kenapa ibu punya ke situ lagi? Dia membandingkan. alumni Oh, ya. iya. Jadi itu ya. Nanti kalau teman-teman dari Boba sama Mbak semua ikut, mungkin kita bisa saling sharing ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin bisa juga kayak Amor terus terang karena kita di satu komunitas di MC. MC. Akhirnya saya coba teman-teman MC yang ingin gabung di podcast, ayo gitu Iya. ya. Ikutlah Amor Iya, kan. iya, iya. Akhirnya Oke, luar biasa iya, ya. luar biasa. Kayak gitu. Karena itu ya kerja-kerja yang begini kan kita tahu Ya, lah. Orang kalau melihatnya "Ih, apa itu ya, atau tidak, orang bisa lebih melihat ke komersilnya dulu. Betul. Wah, tidak profit lah. Nah, itu ya. Iya. Padahal profit itu soal profesional ya. Nanti itu berikutnya. Benar. Kita profesional dulu baru profit Nah. ya. Betul. Sebetulnya kan di dunia seni ya terutama Nah. ya. Seni ini kan kesenian sebenarnya hal Iya. semacam itu. Iklimnya dulu dibikin. Nanti Betul. kalau iklimnya sudah Betul. jadi baru ada uang masuk. Tapi kalau Iya, iklimnya belum ada, benar. audiensnya belum jadi, apa-apanya Iya. belum jadi, nggak akan ada. Tapi Pengen rata-rata dulu, profit Pak. dulu. Pengen profit dulu mikirnya kan. Kita tuh belum jadi katakanlah begitu. Memang beda sekali kalau orang-orang seniman yang berkata-kata ya. Kalau Iya. bisnis bilang sistem dulu, dia punya iklim dulu. Iya. Kosakata baru lagi. Kasih mati AC dulu. Oh, iya. Oke, cukup sekian teman-teman. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung, yang sudah bertahan sampai detik ini, dan tadi yang ingin teman-teman yang ingin menjadi relawan di Festival Sastra Banggai bisa langsung follow Instagram Instagram. dan Facebook ya, halaman ya. Iya, halaman Facebook. FSB Banggai. FS Banggai Banggai dan dengan Babasal. Babasal. Babasal Membasa. Teman-teman bisa langsung setelah disitulah kirim-kirim pesan lah, tanya lah seperti apa gitu ya. Atau boleh langsung japri ke TV nomor tidak ya? Ini sobat catat dia. Di sini ya. Oh, tidak. tanggalnya. Oh, ada ya. Sasa follow maksudnya tuh. Oke, sekali lagi terima kasih. Iya, Terima kasih juga. Terima semuanya. kasih. Iya. Terima Jangan kasih bosan. Kak Amor. Kita Iya, apa-apa. Bahaya ini. kan MC gratis. Lebih pendekatan ke situ. Baik-baik kamu di ghosting lagi. Oh, tidak. Oke. Itu kena. Oke, Nay. Oke, sekali cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angio. Saya Amor Lengkuano. Bye-bye teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.